Berkobar-kobar semangat bangsa, bangsa kita selalu merdeka. Junjunglah tinggi bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat dan para peserta lomba debat bahasa Indonesia se-Indonesia yang saya hormati. Saya Karismatul Hasanah dari Mandua Wonosobo. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai tim pemerintah dalam mosi penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Saya sebagai tim pemerintah, pada mosi kali ini, saya sangat setuju sekali bahwasanya bahasa asing dalam berkomunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Dalam hal ini, saya mengambil 3 kata kunci. Yang pertama yaitu adalah bahasa asing, yang kedua komunikasi, dan yang ketiga yaitu adalah rasa nasionalisme. Yang pertama adalah bahasa asing. Bahasa asing menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu adalah bahasa milik bangsa lain yang dikuasai, biasanya melalui pendidikan formal dan yang secara sosikultural tidak dianggap sebagai bahasa sendiri. Dalam hal ini, kita dapat mengambil suatu kata yaitu pendidikan formal. Bahwasanya bahasa asing itu digunakan sebagai pendidikan formal. Namun pada nyatanya, pada era saat ini, bahasa tersebut tidak hanya digunakan pada pendidikan formal, namun juga digunakan pada pendidikan non-formal. Yang kedua yaitu adalah rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme menurut KBBI yaitu adalah paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Dalam hal ini, jika kita melihat penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari, sama saja dengan kita mengurangi rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Apakah kita lupa dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu adalah komunikasi. Komunikasi dalam KBBI diartikan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antar 2 orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami atau dapat juga disebut sebagai hubungan atau kontak sosial. Oleh karena itu, dalam hal ini komunikasi karena dilakukan oleh 2 orang atau lebih, dan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, maka bahasa asing tersebut akan secara tidak langsung melekat pada jati diri kita jika penggunaan bahasa asing tersebut tidak dibatasi. Oleh karena itu, saya sebagai tim pemerintah sangat setuju sekali jika bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Pada kesimpulannya, yang pertama, mengapa saya setuju dengan mosi pada kesempatan kali ini? Karena bahasa asing sekarang tidak hanya digunakan pada pendidikan formal, namun juga digunakan pada pendidikan non-formal yang nantinya akan berdampak buruk bagi pemuda-pemudi bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu adalah kurangnya rasa nasionalisme pada pemuda-pemudi bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, hal ini juga berdampak pada anak-anak. Oleh karena itu, kita seharusnya membatasi penggunaan bahasa asing di Indonesia untuk menjaga rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Karena apa? Kita harus selalu ingat dengan Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober yang berbunyi, kami pemuda-pemudi Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia.
Saya tekankan lagi di situ. Lalu yang ketiga, jika penggunaan bahasa asing tidak dibatasi, maka rasa nasionalisme pada jati diri bangsa Indonesia dan rasa cinta kepada bahasa Indonesia itu sendiri lama-kelamaan itu akan hilang. Oleh karena itu, kita sebagai tim pemerintah sangat setuju sekali jika komunikasi sehari-hari dengan bahasa asing itu lebih baik dikurangi. Karena apa? Dengan alasan-alasan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya rasa nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara itu sangat penting. Dan satu lagi, jangan pernah melupakan perjuangan para pendahulu kita yang telah memperjuangkan Indonesia sampai ke titik penghabisan. Dan jangan pernah melupakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang paling kita cintai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat kasusnya.